Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa sayyidina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qawatihi wa dhurriyyatihi wa la sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawaihi wa la sayyidina Muhammad wa sayyidina sallallahu alaihi wa rahmatullahi alaihi wa ridwanuh wa kafata bina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa li ikhwana fi din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sallallahu alaihi wa Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian daripada itu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dapat berhadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam Kamis setengah bulan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang sunat yang bersangkutan dengan khutbah. Jadi ada 8 macam sunat yang terkait dengan pelaksanaan khutbah. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang azan Jumat, ya. Kemudian sunat yang bersangkutan dengan Jumat. Menurut pendapat yang utama, artinya yang terkuat, sesungguhnya bang Jumat itu hanya sekali saja, yaitu sewaktu khatib sudah duduk di atas mimbar. Supaya menjadi perhatian kepada yang ingin menyelidiki sesuatu dengan jelas dan terang, maka di sini akan diungkapkan sedikit keterangan dari Imam Syafi'i yang tersebut dalam kitab beliau, yaitu Beliau berkata, seorang yang saya percaya telah mengabarkan kepada saya bahwa bang Jumat itu di masa Rasulullah SAW
dan di masa khalifah pertama dan kedua dilakukan ketika imam sedang duduk di atas mimbar. Namun setelah khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, ketika itu orang sudah bertambah banyak, maka disuruh mengadakan bang atau azan sebelum imam duduk di mimbar. Kemudian bang yang asa dilakukan pula. Sejak waktu itu terjadilah keadaan seperti yang ada sekarang, yaitu 2 azan atau 2 bang. Berkata Syafi'i, Atha telah membantah keterangan yang mengatakan Utsman yang mengadakan bang pertama itu, tetapi sebenarnya kata Atha yang mengadakan bang yang seperti itu ialah Muawiyah. Kemudian Imam Syafi'i berkata pula, yang manakah di antara keduanya yang lebih baik? Kata beliau, pendapat saya yang lebih baik ialah yang dikerjakan di masa Rasulullah. Sampai di sini sajalah keterangan yang diambil dari kitab Al-Qur'an. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ulun muliakan, jadi azan ya, di masa Rasulullah itu pada hari Jumat itu sekali. Azannya sekali, yaitu setelah sampai waktunya khatib naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan salam. Nah, setelah itu khatib langsung duduk dan muazin mengumandangkan azan. Nah, setelah dikumandangkan azan, lalu khatib berkhutbah. Namun di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ketika itu manusia ya, pada zaman itu sudah mulai sibuk dalam bekerja, utamanya berdagang. Berdagang yaitu berdagang kurma, kebutuhan pokok lainnya. Nah, pada ketika itu sehingga banyak kaum muslimin yang ketika itu terlambat datang ke masjid. Nah, jadi oleh Sayyidina Utsman dilakukanlah azan 2 kali, sebagaimana kita sekarang. Nah, azan 2 kali, agar ketika azan yang pertama itu dilakukan, orang-orang yang berada di pasar, orang-orang yang masih bekerja itu bisa menutup toko-tokonya dan berhenti bekerja. Nah, itu azan pertama. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman bahari itu keimanan orang rata-rata kuat. Zaman wahini makinnya istilahnya. Bahkan zaman kita wahini, jangankan istilahnya orang yang berusaha, orang yang kada berusaha pun kadang-kadang berdiri-diri aja di luar, hadang-hadang. Nah itu. Nah, apakah artinya tidak boleh kita mengikuti Sayyidina Utsman? Justru Rasulullah mengakui bahwa ketika beliau mengatakan bahwa di akhir zaman umatku terbagi kepada 73 golongan, hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya oleh para sahabat, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ujar Rasulullah, yaitu orang-orang yang saya ada padanya dan para sahabatku. Nah, sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Nah, jadi boleh kita melakukan azan 2 kali. Nah, karena zaman kita ini orang rata-rata sibuk. Jadi apabila azan pertama itu, lalu orang menutup toko-toko bagi yang sibuk. Nah, bagi kita yang pada sibuk, lebih awal lebih bagus datang.
Orang bahari jam 10 sudah di masjid. Jam 10 sudah di masjid. Sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Orang bahari itu sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Hidayatus Salikin. 4 rakaat itu setelah membaca Fatihah, lalu ayatnya atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali setiap rakaat. Jadi cocok aja mulai jam 10 ke masjid. 10 Allahu sampai habis 50 kali. Berarti kalau 4 rakaat berarti ada 200 kali surah Al-Ikhlas. Bayangkan. Tahiyatul masjid saja. Nah, orang bahari melaksanakan salat duha pun di masjid juga. Jadi habis melaksanakan tahiyatul masjid 4 rakaat, melaksanakan salat duha pula 2 rakaat, jumlahnya sampai 8 rakaat salat duha. Sampai pada waktu Jumatan. Itu orang bahari. Nah, ini sudah banyak kesibukan. Nah, sehingga orang kadang-kadang menghadang azan hanya ke masjid. Menghadang azan hanya ke masjid. Sudah datang aja menghadang azan hanya masuk ke dalam masjid. Nah, itu. Jadi apabila kita hendak pakulih banyak istilahnya, banyak pakulih, bersungsung kita datang, sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat dengan 2 kali salam. Setiap rakaatnya selain Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sampai habis sebanyak 50 kali. Menjadi 200 kali. Nah, bayangkan. Kita kada sibuk. Apa coba umur mau otak-atik HP misalnya. Tapi ada manfaatnya juga HP yang dikotak-atik. Untuk bagi kita beribadah. Baca Yasin nggak pulang misalnya. Nah, banyak aja. Nah, inilah sebabnya yang perlu kita ketahui bahwa yang azan 2 kali itu adalah sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sejak di masa Rasulullah sekali aja, karena orang pada waktu itu sebelum azan pun sudah ada di masjid. Nah, zaman Sayyidina Abu Bakar sebelum azan orang sudah di masjid. Nah, sudah selesai melaksanakan sunat dan lain sebagainya. Hanya sampai waktu Jumatan. Zaman Sayyidina Umar sama juga. Begitu zaman Sayyidina Utsman bin Affan lalu pindah berkurang sudah jamaahnya karena kesibukan banyak yang istilahnya berdagang di pasar, bagawi berkabun dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terlambat ke masjid, maka perlu 2 kali azan supaya begitu azan yang berikutnya orangnya sudah siap semuanya berada di masjid. Nah, itu. Jadi kada salah kita lakukan itu. Nah, berikutnya adalah sunat yang bersangkutan dengan Jumat. Nah, jadi bagi kita yang hendak melaksanakan sholat Jumat, hendak pergi ke masjid, ini ada beberapa yang disunatkan bagi kita. Yaitu kurang lebih ada 8. Pertama, disunatkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke Jumat. Nah, jadi sunat mandi Jumat. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku mandi pada hari Jumat sunat atasku karena Allah Ta'ala. Tahu ada niat lain sama aja. Nawaitul ghusla min yaumil jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku mandi pada hari Jumat sunat atasku karena Allah Ta'ala. Nah, apabila kapan berlakunya sunat ini bagi kita untuk Jumat? Nah, apabila apakah waktu kita hendak tulak ke masjid kah? Ternyata waktunya panjang. Mulai terbit fajar pada waktu subuh hari Jumat.
itu sudah sunat sudah. Nah, terbit fajar. Nah, artinya sebelum salat subuh. Atau waktu imsak. Nah, begitu sudah masuk waktu imsak orang puasa itu sudah masuk kita sunat untuk mandi hari Jumat. Nah, itu. Kalau misalnya kuliah kena aku jangan mandi siang malam lagi jangan mandi sunat Jumat. Nah, malam mandi sunat Jumat. Atau panjang waktunya sampai sebelum orang azan Jumat. Nah, waktunya panjang. Tetapi yang lebih bagus adalah ketika kita hendak tulak ke masjid pada hari Jumat. Nah, itu yang paling bagus. Mau kita banyak kesibukan, biarnya mandi dahulu sebelum sembahyang subuh. Hari Jumat sudah. Gitu. Kalau Bapak. Nah, kemudian yang kedua adalah berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan lebih baik kain yang berwarna putih. Nah, jadi kita berhias ke ibaratan itu pakaian kita ini yang bagus, namanya trek pakaiannya, cari nata bagus. Kada harus anyar, yang penting bersih. Ayo, misalnya ada gosokan, digosok dahulu. Jadi bujur-bujur kita istilahnya hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih hebat pakaian kita daripada kita menghadap penguasa. Nah, ini istilahnya. Apalagi hari Jumat, berharum-haruman pulang. Ada minyak harum, nah semprotakan. Apalagi mau mandinya tadi sungsung kan, pas waktu jam 9.10 atau tapanuk sudah. Nah, bisa bau katiak. Jadi supaya katiak pada kaciuman orang baunya, mandi pada kuler sudah juga tadi ya. Sebelum subuh tadi sudah mandi ya, misalnya. Atau jam 6 sudah mandi ya. Nah, semprot aja sudah aja. Semprot aja lagi lawan minyak harum. Nah, harum timur-timur. Nah, kemudian pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang putih-putih. Nah, jadi Rasulullah itu senang pakaian yang putih, pakaian yang hijau. Nah, itu kesenangan Rasulullah. Yang Rasulullah kurang senang pakaian itu berwarna abang. Nah, itu kurang senang sendiri. Ya. Nah, tapi bukan berarti kada boleh, boleh aja. Cuma Rasulullah kurang senang sendiri pakaian yang abang. Dan ternyata menurut ilmu kesehatan, apabila kita memandang sesuatu yang hijau-hijau, itu akan menyehatkan mata. Nah, ini menurut ilmu kesehatan. Coba di sini saya pandang kesehatan ada. Nah, abang orang kesehatan. Makanya disuruh kita ini bila bangun guring itu pagi-pagi, misalnya mbak sembahyang subuh, nah melihat kepada pepohonan, daun-daun, lihat supaya mata kita sehat. Nah, pahuman. Ayo langsung hijau. Banyak petani-petani itu mata bagus-bagus. Tapi kalau orang pegawai di kantor mata lu lakas saja rusak. Kayaknya apa melihat cahaya, melihat komputer, mata lakas rusak melihat cahayanya. Kita anak lakas mata rusak, canggih terus lampu, lakas merusak mata. Nyarak kalau lampunya, lakas rusak mata. Nah, ternyata itu menurut ilmu kesehatan bahwa yang hijau-hijau itu menyehatkan mata. Yang putih pun menyehatkan mata. Nah, adapun yang abang apabila dicangami itu bisa mempercepat kerusakan mata. Api, misalnya waktu kita melihat api,
bekas rusak mata. Abang-abang. Nah ini. Nah tapi bukan berarti kada boleh aja kita ulun gini, ada besi apa? Dibari orang kan, nah supaya orang berpahala pakai terus, nah abang tuh pakai aja. Dibari orang itu baju koko nih, ada ulun yang abang dibari orang tuh. Nah, tapi jarang bang ulun bawa ke majelis ini, pakai di rumah aja. Nah, kasihan orang memberi kan. Kadang kita pakai kurang pahalanya, nah, tapi bila kita pakai mengalir terus pahalanya, katanya. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti kada boleh. Nah, jadi sempian tetap aja pakai yang sempian, jangan sampai ampih memakai, ada apa-apa. Nah, cuma itu Rasulullah, Rasulullah itu. Yang ketiga memakai harum-haruman. Nah, tadi harum-haruman tadi sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man watasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min thibin idza kana indahu summa atal jum'ata wa lam yatakhatta a'naqan nasi summa sallama kataballahu lahu summa awsata idza kharaja imamuhu hatta yafraga min salatihi kana kafaratan lima bainahuma wa baina jum'atihi allati qablaha." Apa kata Rasulullah? Barang siapa mandi pada hari Jumat. Nah, ya Rasulullah, barang siapa mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan memakai harum-haruman kalau ada. Kemudian ia pergi ke Jumatan dan di sana ia tidak melangkahi duduk manusia. Kemudian ia sembahyang sunat. Kemudian ia diam ketika imam keluar sampai selesai sembahyangnya. Maka yang demikian itu akan menghapuskan dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang sebelumnya. Nah, jadi menghapus dosa antara Jumat itu dan Jumat yang sebelumnya. Seminggu terhapus dosa. Artinya apabila kita mandi, ya, kemudian memakai pakaian yang sebaik-baiknya, berharum-haruman, kemudian kita berangkat ke masjid tanpa melangkahi orang. Nah, ini melangkahi orang ini artinya pertama melangkahi sajadah orang, kelihatan orang sembahyang. Yang kedua, kalau melangkahi sajadah orang, kelihatan orang sembahyang itu berat hukumannya. Jadi jangan sampai kita orang sembahyang lalu kita langkahi menuju saf yang masih kosong, jangan. Lalu aja. Kenapa lalu aja di luar sajadah. Atau orang masih duduk boleh aja dilangkahi, tapi ada dalam keadaan sembahyang. Atau melangkahi bahu orang, kan saf sudah rapat, lalu dilangkahi bahu orang. Disisihkan orang. Nah itu jangan juga minta sholat. Makanya kita ini jangan bujur-bujur sesuai aturan bahwa orang yang datang pertama itu di sini, di belakang keimaman. Datang kedua sebelah kiri, datang ketiga sebelah kanan lagi, datang keempat sebelah kiri sana, sehingga hibak berdahulu saf yang pertama ini. Hanya mengisi saf yang kedua. Nah itu aturannya. Jadi kalau sempat melangkah-langkah orang, mulai sudah hibak. Cuma ada artinya ketujuh di belakang-belakang. Ambil di tengah-tengah misalnya. Cuma bukan berarti kada boleh juga itu ambil di belakang-belakang, boleh juga. Artinya tetap sah Jumatnya, tetapi jangan ibarat pahalanya kurang malah. Kurang.
Nah, ini hadis Rasulullah SAW tadi. Kemudian ia diam. Nah, ketika imam keluar itu maksudnya ketika imam berkhutbah. Nah, jadi maksudnya imam keluar itu imam berkhutbah. Nah, itu. Jadi jangan berpander waktu imam berkhutbah. Oh, pakaiannya. Ya. Jadi pakaian ini yang pertama adalah warna putih. Yang kedua, pakaian ini adalah menutup aurat. Menutup aurat. Yang ketiga, pakaian ini kada kantat. Nah, sehingga gerakan kita melakukan gerakan sholat itu mudah. Tapi apabila kita pakaian kantat walaupun putih, ada bagus juga. Anggaplah misalnya selawar kita putih tapi bilang mampas. Nah, ngalih bandar tuh hendak segala ruku, sujud, tahiyat ngalih. Nah, tidak kelihatan benar betengkel paha. Nah, lewat kebayang. Nah, oleh karena itu dengan kriteria angka itu, lalu yang bagus itu memang adalah pakaian jubah. Nah, karena jubah itu jarang ada jubah itu nangkantat, gamis, jarang ada nangkantat. Nah, yang kedua adalah batapih dan pakaian koko. Nah, batapih ada juga ada nangkantat. Kita mana ada pakaian koko di nangkantat? Ada, tapi ada juga. Nah, itu. Nah, bila ada itu, nah terserah lagi. Yang penting ke Jumatan berselawar, kan, misalnya kita berselawar. Nah, cari selawar yang tergubur sedikit. Banyak ada juga. Nah, ada, tapi misalnya rigat, ambil aja sudah nangkantat tadi. Nah, bapak juga nangkantat. Kalau ibu-ibu itu mutlak kada boleh pakaian kantat. Nah, itu kalau ibu-ibu, kalau lelakian masih boleh. Kalau ibu-ibu kada boleh. Nah, makanya ibu-ibu itu lebih rapi menutup auratnya daripada laki-laki. Karena apa? Karena apabila ibu-ibu itu kantat walaupun dia tertutup auratnya, laki-laki ini cepat namanya. Nah, siapa? Itu Allah menciptakan. Tapi kalau ibu-ibu melihat lelakian walaupun kena kantat, kan ada juga ibu-ibu yang kena kacar. Ada kacar. Nah, itulah sudah apa istilahnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya agama kita mutlak menyuruh ibu-ibu itu liput. Itu mukana itu jangan sampai kelihatan batis. Bekaus bibinian itu. Nah, karena lelakian ini lakas banget lihat yang kena sedikit saja atau buka-buka ya sudah. Nah, sudah. Nah, ini sebabnya. Nah, makanya agama ini matur luar biasa. Supaya kada terjadi kejahatan-kejahatan. Nah, utamanya supaya ibadah kita khusyuk. Nah, itu. Bahkan ibu-ibu itu kalau hanya mengundang fitnahnya lebih baik sembahyang di rumah aja. Bila mengundang fitnah, artinya dilelek lelakian. Bila ibu-ibu berjamaah ke masjid misalnya, ada nama lelek. Nah, itu nang dilelek itu lebih baiknya sembahyang di rumah walaupun dia sorangan. Daripada nya berjamaah, lebih baiknya sembahyang sorangan. Apalagi di rumah kawa berjamaah, bagus lagi. Nah, ini. Jadi Islam kita ini mengatur luar biasa. Nah, sampai di sini adakah hendak ditakunakan? Tinggal 3 menit bagi waktu.
akan sampai. Kalau ada kita terusakan, oh ada. Ini Pak Hairul. Ya, ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ketika khatib berkhutbah, kemudian kita baru datang, nah maka yang terbaik kita lakukan adalah salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang dilakukan adalah yang rukun-rukunnya saja. Jadi kalau usah membaca qul huwallahu ahad tadi, Fatihah aja. Begitu Allahu Akbar dengan niatnya langsung Fatihah. Nah, itu. Kemudian rukuknya kada perlu pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Cukup berhenti sebentar, sekedar ucapan subhanallah. Artinya secepatnya sembahyang 2 rakaat ini untuk supaya sesegeranya mendengar imam berkhutbah. Tetapi apabila imam berkhutbah itu tadi memulai berkhutbah, ternyata jamaah yang hadir itu kada sampai 40, maka orang yang hanya datang tadi yang ke-40 itunya wajib duduk mendengarkan khutbah, kada usah sembahyang sunat. Nah, itu pula hukumnya. Misalnya imam hendak berkhutbah tapi yang jamaah yang ada hanya 39 orang. Datang seorang yang ke-40 datang. Jangan sembahyang sunat. Dengarkan khutbah. Karena khutbah wajib didengarkan rukun-rukunnya oleh 40 orang ahli Jumat. Nah, supaya sah Jumatnya. Atau 39 ada. Nah, seorang yang ke-40 pas hanya datang, imam sudah assalamualaikum, imam sudah. Nah, imam sudah berdiri hendak berkhutbah. Langsung duduk aja kita. Apabila kita sempat membaca sebelum imam berkhutbah, baca tasbih 4 kali sebagai pengganti salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat penggantinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Cukup 4 kali. Itu pengganti salat sunat tahiyatul masjid. Hanya berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, demikian pula halnya dengan apabila ada acara. Acara Isra Mi'raj misalnya. Orang sudah tak kumpulan. Nah, kita kada mungkin sembahyang tahiyatul masjid ini. Nah, ngalih gitu tahiyatul masjid. Apalagi bila sudah acara sudah mulai, duduk aja kita. Cuma baca tasbih 4 kali, lalu berniat mengiktikaf. Itu cara kita menghormati masjid. Karena yang orang tahiyatul masjid itu adalah salat menghormati masjid. Istilahnya. Nah, sunnah Rasulullah. Majar masjid dihormati juga aja, nyata dihormati masjid. Jadi kada boleh istilahnya kita duduk sebelum ada amalan-amalan yang kita lakukan, utamanya salat sunat tahiyatul masjid. Cuma apabila dalam keadaan darurat tadi kan pada awal lagi, maka ganti dengan tasbih untuk menghormati masjid. Jadi istilahnya tata krama kita masuk masjid itu ada tata caranya. Nah, waktu sudah sampai. Nah, itu aja tadilah. Mungkin kalau ada lagi hal-hal lain, insyaallah pada malam Kamis yang akan datang kita. Nah, semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Marilah kita tutup dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah dan khilaf melibatkan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.